dari mana kita tuh? Dari kelas. Belajar. Pelajaran apa? Pelajaran bahasa Inggris. Jadi apa yang akan kita bicarakan pagi ini? Apa bicara aja? Permasalahan tentang dalam belajar. Permasalahan dalam belajar. Berarti kita akan masalahkan sebagai kedua ya. Sebelum kita masuk kepada intinya di sini, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai konseling individual itu sendiri. Seperti yang Ibu ketahui, konseling individual itu adalah sebuah bayangan dalam dunia konseling di mana ada klien dan konselor. Ini Anggi sebagai klien telah bersukarela untuk melaksanakan konseling individual. Tujuan dari konseling ini adalah untuk pengentasan masalah yang nantinya Anggi rasa mengganggu proses belajar maupun kehidupan sehari-hari. Di sini juga ada terdapat beberapa asas. Yang pertama, kerahasiaan. Setiap apapun yang disampaikan, insya Allah akan dirahasiakan. Jadi di sini diharapkan Anggi terbuka untuk menyampaikan semua pelajaran. Dan di sini ada juga asas kesukarelaan. Seperti tadi Anggi sukarela tentang Ibu ya. Baiklah, langsung saja. Apa yang ingin Anggi bicarakan pada pertemuan ini? Saya ingin membicarakan tentang masalah saya dalam belajar, dalam fokus belajar. Masalah seperti apa? Misalnya saya itu orangnya suka pelajaran, tapi nggak bisa memahaminya, cuman nggak terlalu jauh. Nah, contohnya misalnya guru ini menjelaskan tentang matematika. Kan pada umumnya juga biasanya anak-anak yang lain kan juga pasti ada yang nggak suka matematika. Nah, saya juga kayak gitu. Saya kayak ngerti, tapi saya orangnya nggak ngerti terus nggak nanya. Gitu. Apakah guru sudah menjelaskan dengan baik? Jadi masalahnya berada pada diri Anggi sendiri. Sudah tidak paham lalu tidak bertanya. Masalah lainnya? Anggi orangnya milih-milih dulu. Jadi kalau misalnya gurunya itu kayak kelihatan nggak sombong, terus kayak mau apa sendiri gitu kan, dia kayak dia tuh maunya semau gurunya aja gitu kan. Terus ini kalau kayak apa sih gitu. Nah, ini suka pelajarannya tapi nggak suka gurunya. Itu pun jadinya gara-gara nggak suka gurunya bersangkutan sama pelajarannya nggak masuk kan? Iya. Ini intinya berawal dari diri pribadi Anggi. Itu menurut Anggi, yang harus diubah itu gurunya, lingkungannya atau Anggi? Yang diubah Angginya. Anggi berpintar. Anggi tahu kesalahan apa kesalahan? Soal Anggi itu orangnya egois, agak mau diatur gitu, keras kepala, terus nggak kayak apa ya, suka belajar tapi nggak suka Bercinta. Yang diubah dari Anggi itu Anggi harus menerima gurunya walaupun gurunya agak gimana gitu. Terus Anggi juga harus kayak fokus dalam belajar, karena gitu orangnya kalau misalnya ngelamin dikit tuh langsung ngebayangin hal-hal yang lain bukan pelajaran. Jadi harus fokus, nggak boleh ngelamin saat pelajaran. Jadi yang pertama Anggi itu Anggi pasti punya cita-cita. Iya. Dalam meraih cita-cita itu pasti ada tahapan. Iya. Seperti menamatkan SD, sekarang lagi SMP kan, setelah menamatkan masih panjang perjalanan. Jadi yang harus Anggi tanyakan itu cita-cita diri. Bila ada cita-cita pasti ada yang diperpanjang, ada yang dilaksanakan. Jadi selain kalau Anggi tidak menyukai gurunya, bagaimana cara Anggi untuk mengubah perasaan tidak suka Anggi kepada guru tersebut?
biasanya kayak nggak nengok gurunya, kayak kalau gurunya manggil ya udah Anggi jawab kan gitu kan. Cuman pas gurunya menjelaskan itu Anggi nggak nengok mukanya, tapi Anggi nengok ke arah lain, cuman mendengarkan gurunya jelasin. Jadi menurut Andi, kalau hal tersebut terjadi dalam jangka waktu yang lama, hal itu akan bagaimana terhadap belajar Andi? Ya pastinya Anggi bakal otak Anggi bakal nonton, nggak lupa jadinya, terus nggak ada yang lengket di otak. Yang pertama sekali kan kita harus menyukai diri ya. Cara Andi mengubah perasaan tidak suka itu menjadi suka bagaimana? Anggi cari waktu gurunya itu sedang kayak bisa diajak kompromi, terus kayak nyari celah buat ngajak gurunya itu buat seru-seruan. Jadi misalnya ini guru IPA nih kan, guru IPA ini memang agak nyebelin. Nah waktu ada kayak yang tuh yang diapain sama kepala sekolah gitu. Jadi gurunya menerangkan terus kepala sekolah Waktu di observasi. observasi. Nah kan gurunya pasti juga harus baik-baik kan Iya. kepala sekolah. Nah di situ saya nyari celah buat nyari keseruan dari gurunya. Terus kemarin tuh ada tuh guru IPA. Jadi dia tuh manggil saya buat ke depan buat mungkin breaking ice, ice breaking. Jadi udah di situ saya nengok dia senyum ketawa sama saya, jadi saya jadi ternyata baik juga ya. Kadang-kadang gitu, karena kedekatan kita lebih terbangun sama gurunya. Kalau kedekatan kita sudah terbangun, otomatis kita menjadi nyaman ya, dengan belajarnya. Otomatis pelajarannya pun dapat. Kalau masalah apa tadi? Masalah tidak menyukai guru, tidak tahu solusinya, berarti mencari kesempatan untuk mendekati guru agar terjalinnya hubungan yang baik antara Anggi dan Andi. Kalau masalah apa tadi, Anggi sudah tidak mengerti, tapi Anggi tidak bertanya. Bagaimana menurut Anggi, apa yang harus Anggi lakukan untuk mengubah perilaku tersebut? Tanya sekali lagi, cuman kalau misalnya nggak ngerti lagi tanyanya sama Angela, nanti terus tanya direksi dimarahin. Kalau semisal yang teman-teman itu nggak ngerti, bagaimana langkah selanjutnya? Sekarang kan dunia ini sudah simpel kita memegang handphone. Jadi saya bakal saya kan nggak wapik ke sekolah Ya. jadi saya bakal ke depan terus tanyain info yang sekarang ini. Terus kalau misalnya kan ada juga nih guru yang tipe mager sama yang rajin, ada guru yang tipenya kayak udah kan handphone kamu kan dari tadi dijelasin kalau lagi ngerti juga bagaimana nih. Terus kalau misalnya tipe yang rajin ini kan pasti jelaskan ini cara. Nah kalau soal yang ngerti sama ngerti itu tergantung sama pertanyaan soal yang saya pilih. Terus kayak ini kita udah pernah dipelajari atau udah pernah dijelasin saya cari itu di pujangan. Walaupun saya ini orangnya yang sangat mager dalam belajar, saya itu juga catatan saya lengkap. Jadi saat masalah yang perlu oleh ibu Di sini Anggi ada nggak masalah dalam belajar kecuali yang tadi, ada nggak yang Anggi belum bisa menyelesaikan tulisan yang itu walaupun yang itu udah memposisikan diri yang bagus, itu tulisannya kadang rapi kadang enggak rapi. Kadang gimana nih caranya supaya rapi. Sedangkan kalau misalnya Andi lagi gabut nulis kayak kan ini hobi itu nulis kayak bukan dia tuh tulisannya cerita fiksi gitu. Andi tuh orangnya berimajinasi kreatif ya. Iya, Andi tuh kayak ngebayangin gimana ya kalau misalnya dunia ini dipenuhi monster. Nah, gitu tulis tuh di situ tuh tulis. Tapi itu di tulisan itu tuh
tulisannya bagus, tapi pas kalau belajar itu Ya, jadi Anggi lebih berminat badai menjadi menulis kayak penulis itu, ya penulis. Tapi bagus juga, harus dikembangkan. Nanti kan mana tahu dia jadi novel. ya itu ada satu buku buku biasa, tapi itu isinya semua kegiatan saya, kayak yang saya misalnya lagi jamus nih, terus orang ini penemanannya semua adalah nulis. Saya itu nulisnya tuh saya kan suka baca komik kan. Nah komik itu saya sukanya paling suka komik romansa. Jadi saya tuh bakal tulis gitu, tapi berbeda, tapi ada kesamaan juga sama komik yang saya baca. Jadi saya bikin kreasi, saya tulis lagi tuh, tapi pakai otak saya sendiri, terus karakternya juga lebih yang saya mau gitu. Bagus, apa harus dikembangkan, tapi jangan dilihat, jangan jam pelajaran. Ya, saya biasanya tuh bikinnya tuh kalau di sekolah pas ada guru, atau enggak pas saya bosan sama gurunya, Jadi kalau nulis itu tulisannya bagus, pas nulis pelajaran tulisannya gak bagus, nanti gak suka sama pelajaran. enggak semua pelajaran Semua pelajaran agama, matematika, bahkan pelajaran yang saya suka bahasa Inggris sama SBK itu sama juga. itu yang lagi penyebabnya apa? Kenapa bisa seperti itu? Kayaknya temennya ini bermasalah nih. Tapi pas Kayaknya mau nulis itu kan Iya. bagus-bagus aja. Itu kayaknya tergantung sama hati Anggi gitu kan, yang dia lebih nggak mau kalau belajar, dia kayak belajar mas kan aku gitu, terus Boleh enggak masih kelas 8, masih perjalanan belajarnya masih lagi. apalagi apa? nanti kelas 9 kan Iya. ada ujian nasional. Ini tanggal 28 nah kelas 9 udah mau ujian. Sekarang udah bisa soalnya ditinggalkan, udah nggak kayak kurikulum semalam dituliskan semua. Jadi menurut Anggi, apa yang harus saya lakukan itu mengatasi itu agar tulisannya terlihat bagus ketika menulis komik dan ketika menulis pelajaran. Tergantung banyak sih, tergantung pulpenan itu, pulpennya tuh harus cocok sama tangan, terus pelincahan nulis gitu kan. Suasana kelas juga ya, Iya, suasana kelas, kok suasana kajian enggak kayaknya bagus itu pasti, tapi ribut ya. Jadi itu dia, Anggi harus sama persis seperti itu. Jadi di sini Ibu minta kepada Anggi untuk menyampaikan kembali apa saja yang harus Anggi lakukan yang untuk 3 hal yang tadi, dari apa tadi dulunya. cara mengatasi rasa tidak suka kepada guru, terus cara mengatasi cara mengatasi kebiasaan Anggi tidak bertanya ketika tidak mengerti, dan cara Anggi mengatasi tulisan yang semberaut ketika belajar. Coba Ibu mau dengar. Yang pertama itu, yang mulianya itu, dia harus bisa mencari celah dari jiwa-jiwa keseruan dan apa ya, Cari kesempatan iya kesempatan itu untuk nyari di mana keseruan gurunya itu, jadi dia bisa beradaptasi sama keseruannya, tapi menghilang dari keburukan yang pernah gurunya lakuin. Terus menghilangkan kesan buruk kepada seluruh tersebut ya. terus yang kedua itu pas Anggi nggak paham, tapi terus nggak nanya, itu bisa kayak dirubah sama sikap Anggi yang terlalu egois tuh, bisa dirubah kayak harusnya nanya gitu, nanya walaupun gurunya itu judes atau gimana, tetap harus nanya. Sama ya. Terus kalau saya HP juga bisa kan nanya aja. Terus lagi yang tulisan ini tuh jelek pas lagi belajar, tapi bagus pas nulis. Itu aja biasanya
tergantung suasana hati. Ya, Andi harus bisa memposisikan suasana. Harus mendapatkan suasana hati kan. Anggi aja yang harus Bukan kita aja yang dimasukin di situ ada banyak orang. Terus di sini sedikit menyimpulkan kayak Andi sampaikan. Andi memiliki 3 masalah. Yang pertama, rasa tidak suka terhadap diri. Cara menanggulanginya dengan menumbuhkan perasaan atau menumbuhkan hubungan yang baik dengan diri dengan cara mencari kesempatan. Yang kedua, cara Andi mengatasi ketidakbertanyaan Andi ketika tidak nggak paham atas pelajaran, itu dengan terus bertanya walaupun gurunya agak jelek agak judes itu. Jika tidak dapat jawaban dari gurunya, bertanya kepada teman. Jika tidak dapat dari teman, bertanya melalui HP gitu. Yang ketiga tadi tulisan Andi yang sembraut ketika belajar dibanding tulisan Andi yang bagus ketika muslimik gitu. Itu dia memposisikan suasana hati Andi dan menanamkan kepada diri bahwa kelas itu bukan kita aja gitu, jadi kita harus bisa menyesuaikan diri. Terus di sini Andi kan tadi sudah mendapatkan solusi dari masalahnya. Jadi di sini kita menanyakan kepada Andi bagaimana perasaan Andi setelah mengikuti kehidupan kita berhari. perasaan saya lega karena akhirnya kayak kata-kata atau kata-kata gitu yang nyanggal di hati itu bisa tersampaikan. Kalau kesan Andi apa? Kesan lah. Pesannya Andi harus pesannya itu Kesan cukup berkesan gitu, baik berarti kayak suasananya di sini bagus dingin gitu kan, terus seru juga main sama ibu. kesannya ada nggak? Pesannya ada Mau nggak lain kali konseling lagi sama ibu? mau, tapi di pas jam pelajaran aja. Kamu harus dapat izin dari itu Main aja. sebelumnya. Kalau Andi sudah ada lagi nggak yang harus kita bicarakan? Pertemuan ini cukup? Mengatasi kemalasan mungkin Kemalasan itu seperti yang dibilang tadi, ingat cita-cita Andi. Cita-cita itu diraih dengan pengorbanan. Kalau kita tidak berkembang, bagaimana kita harus memperoleh hasil? Sudah untuk pertemuan ini sudah. Ini ingin mengucapkan kepada Andi yang telah membuka selama proses konsep ini dan juga telah bersedia mengutarakan permasalahannya. Sudah. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita sudahi dengan berdoa ya, alhamdulillah permasalahan Andi sudah teratasi. Doakan semoga Andi bisa mengikuti proses pembelajaran seperti ini. Terima kasih. siapa